Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Mariam Suiran. Panggilan saya Rio. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit penjelasan terkait dengan eh, tugas ujian tengah semester Teori dan Praktek Komunikasi Universitas Paramadina. Baik, nah jadi di tugas kali ini eh, kami mahasiswa diminta untuk melakukan evaluasi terhadap salah satu kasus kampanye sosial dengan menggunakan teori planned behavior, analisa terhadap kesuksesan atau kegagalan dari kampanye tersebut berdasarkan aspek-aspek attitude, normative belief, dan perceived behavior control. Kemudian saran untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas kampanye sosial tersebut. Baik, kampanye sosial yang ingin saya analisa adalah kampanye sosial berantas perilaku menghisap lem Aibon di kota Sorong. Ngapa ini penting? Karena saya semenjak datang di kota Sorong, itu banyak melihat sekali perilaku yang menyimpang oleh generasi muda. Salah satunya adalah dengan menghisap lem Aibon tersebut. Nah, lem Aibon ini kan salah satu jenis zat yang berbahaya sebenarnya. Nah, kalau generasi muda terus melakukan penghisapan lem Aibon tersebut, ini akan berdampak besar terhadap perkembangan generasi muda ke depan, perkembangan tulang punggung negara, nusa dan bangsa tentunya ya. Kalau generasi muda rusak ya bangsa juga pasti akan rusak begitu. Nah, maraknya penggunaan lem Aibon di Kota Sorong, Papua Barat, dengan cara menghirup membuat Kota Sorong kini darurat penggunaan lem Aibon. Keadaan ini diperparah dengan eh, kebanyakan yang menghirup lem Aibon adalah anak-anak yang masih usia sekolah dan remaja. Nah, dalam beberapa kasus bukan cuma anak sekolah ya dan remaja, bahkan anak yang masih katakanlah SD itu juga sudah melakukan eh, tindakan menghisap lem Aibon tersebut. Baik, kita lihat sedikit tentang teori. Nah, teori of planned behavior itu teori perilaku yang direncanakan atau diusulkan oleh Isaac Edson pada tahun 1985 melalui artikel dari niat untuk tindakan. Nah, teori ini dikembangkan dari Recent Action Theory yang diusulkan oleh Martin Fishbein bersama Isaac Edson pada tahun 1975. Recent Action Theory pada gilirannya didasarkan pada berbagai teori sikap seperti teori belajar, teori harapan nilai, teori konsistensi, dan teori atribusi. Nah, inti dari teori ini adalah bahwa semua tindakan atau perilaku diawali dari niat. Perilaku tersebut tidak bisa muncul secara tiba-tiba. Baik, selanjutnya, asumsi dasar perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum, tetapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Nah, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap, tetapi juga oleh norma, norma yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat. Nah, sikap terhadap sesuatu perilaku bersama-sama norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat perilaku tertentu. Nah, kalau kita lihat apa namanya kembali kepada yang tadi ya, lem Aibon begitu. Nah, Aibon ini kan sebenarnya perilaku yang tidak muncul tiba-tiba, ya kan? Dia itu seperti ada niat dari dalam hati, bagaimana kondisi sosial ini kan sudah berlangsung terus-menerus, jadi semacam turun-temurun begitulah. Nah, pada waktu yang satu generasi menghisap lem Aibon, nanti dia semacam menunjukkan satu harapan baik, misalnya dia menunjukkan semacam eh, tindakan atau semacam pengaruh kepada generasi berikutnya bahwa lem Aibon ini kita hirup nanti ada fantasi, jadi pikiran jadi tenang seperti itu. Kemudian, nah kalau kita lihat ya di Baleo News, Oke News, nah banyak
tindakan atau kampanye sudah dilakukan juga, bahkan anggota DPR, bahkan dulu mantan menteri juga eh, mengkampanyekan itu, mendorong agar tindakan Aimon ini bisa diperhatikan secara khusus begitu. Nah, pembahasan kampanye ini dilakukan oleh pemerintah Kota Sorong dengan leading sektor adalah Dinas Kesehatan Kota Sorong. Nah, secara formal melakukan penyuluhan terhadap 5 tatanan, yaitu institusi kesehatan, pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan rumah tangga. Nah, kampanye yang dilakukan sejauh ini kan hanya sebatas kalau mau jujur mau dikata ya, sebenarnya dia hanya sebatas eh, kejar target lah, semacam penyerapan anggaran, semacam hanya untuk memenuhi target pemerintah saja kampanye ini dilakukan tanpa adanya konsistensi bagaimana bisa melihat ini secara lebih utuh, konsisten untuk terus mengkampanyekan. Setelah kampanye lalu ada edukasi, setelah edukasi barangkali mungkin ada semacam pemantauan begitu, atau ada ini lain yang nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, evaluasi dan sasaran. Program kampanye berantas perilaku menghisap lem Aibon yang merupakan salah satu strategi preventif dan sangat penting untuk menurunkan angka penyalahgunaan lem Aibon di kalangan remaja dan dewasa di Kota Sorong ini. Belum menjadi perhatian bagi institusi kesehatan melalui kabupaten sampai desa. Hal ini dikarenakan persepsi selama ini yang menganggap bahwa masalah Aibon tidak dianggap sebagai masalah penting, baik dari dalam masyarakat maupun bagi petugas-petugas kesehatan sendiri. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sedikit cerita, kalau misalnya berjalan di sepanjang Kota Sorong ya, itu banyak sekali kita jumpai itu anak-anak kecil menghisap Aibon tersebut. Nah, Aibon ini kan salah satu zat berbahaya yang merusak pikiran orang, otak orang, sel fungsi otak itu jadi rusak. Kalau sampai fungsi otak rusak, maka manusia tidak bisa dapat berpikir dengan normal. Kemudian dia dapat bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan seperti begitu. Nah, pemerintah yang melakukan kampanye tersebut kan tidak benar-benar menyentuh inti dari persoalan tersebut. Nah, bagaimana misalnya dia bisa menganalisa dengan baik sebelum melakukan kampanye, tidak hanya mendorong gitu loh, ya stop gini gini gini, tapi misalnya melakukan riset, misalnya riset bagaimana sosial, misalnya riset sosial, sosiologi. Bagaimana perilaku Leo Aibon itu dia bisa tumbuh, mencari akar persoalannya, masalahnya apa. Dari akar persoalan itu kemudian dilakukan strategi-strategi yang bisa untuk mencegah itu terjadi begitu. Karena pemerintah sebagai penentu segala kebijakan harusnya dia bisa lebih bijak dalam menentukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kemanusiaan atau masalah sosial tersebut begitu. Nah, problem yang kedua dalam mengkampanyekan berantas perilaku menghisap Aibon ini untuk menurunkan angka penyalahgunaan lem Aibon ini adalah pada penyusunan pesan. Pesan yang dibuat untuk kampanye ini seringkali juga tidak didasarkan pada analisa siapa target audiens dan perubahan apa yang diinginkan dalam kampanye ini. Untuk kasus di Kota Sorong ini, pesan-pesan dan media kampanye yang digunakan sebagian besar tidak didesain sendiri, namun institusi kesehatan hanya berfungsi mendistribusikan. Nah, jadi itu ya, fungsi dia hanya tuh mendistribusikan. Dia tidak bisa mengkomunikasikan program itu secara komprehensif begitu. Jadi hanya masih parsial, hanya mendistribusikan. Harusnya dia bisa lebih ini lebih dalam lah, lebih jauh menyentuh masuk ke dalam problem sosial tersebut. Nah, proses pendistribusian pun seringkali tidak berjalan, baik dari sisi ketepatan target sasaran maupun dari sisi media kampanye yang tidak didistribusikan, namun hanya menumpuk saja. Untuk keberhasilan kampanye ini, agar perilaku masyarakat berubah memang sebaiknya terintegrasi antara komunikasi kampanye, advokasi, dan ketersediaan sarana prasarana untuk perubahan pikiran. Nah, jadi selain pemerintah dia membuat program, ya kan, dia juga harus mencari media-media komunikasi yang baik. Misalnya, dia tidak harus buat
semacam seminar sosialisasi begitu kan, tapi juga bisa berbentuk misalnya tentang misalnya kegiatan-kegiatan olahraga atau apapun yang dibuat untuk mengkampanyekan gerakan sosial tersebut. Nah, setelah gerakan sosial tersebut dibuat, dia juga harus terus mengadvokasi. Advokasi melalui misalnya membuat pelatihan-pelatihan atau membuat semacam wadah untuk melatih kaum muda tersebut agar dia punya aktivitas lain. Karena tidak ada aktivitas, karena dia nganggur, ajakan teman macam-macam, akhirnya dia bisa lari kepada iPhone tersebut. Nah, setelah itu mungkin barangkali harus disiapkan wadah-wadah gitu, kelompok-kelompok kreatif masyarakat yang dibuat agar bakat, minat, dan bakat kesibukan itu dapat tersalurkan. Siapa tahu dengan begitu dapat mengurangi atau menekan laju dari penyalahgunaan lem iPhone tersebut. Saya sih berharap ke depan barangkali ada semacam satu riset yang lebih komprehensif yang dia lebih menyentuh lah akar persoalan dari lem iPhone tersebut, penyalahgunaan. Kemudian dari riset tersebut, dari hasil penelitian yang ditemukan, kita dapat menyusun satu langkah perubahan yang baik, yang paling dibutuhkan oleh generasi muda di Kota Sorong, yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan di Kota Sorong oleh pemerintah. Nah, sekian sedikit analisa dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan bantuannya, terima kasih saya ucapkan. Selamat malam.